Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Masih terkait dengan fi'il amar. Siapa yang belum paham fi'il amar? Paham ya? Coba lihat, kita contohkan lagi. Taftahu. Bagaimana cara fi'il amarnya ini? Apa yang harus dilakukan pertama? Hilangkan apa? Tidak ada yang dihilangkan. Huruf ta ada tidak yang dihilangkan? Yang dihilangkan huruf mudhara'anya. Huruf apa mudhara'nya sini? Huruf ta. Tadi sudah ya atau jadi ganti lagi. Setelah penghilangan, apakah bisa dibaca? Tidak bisa dibaca. Kaidahnya kalau tidak bisa dibaca setelah penghilangan, kemudian ditambahkan apa? Alif. Sekarang bisa dibaca? Belum bisa. Nah, sekarang kalau dia belum bisa dibaca setelah ada penambahan alif, apa yang harus dilakukan? Alifnya diharokati. Sekarang harokat alifnya apa? Kenapa kasrah? Karena huruf sebelum terakhirnya di fathah. Ini kaidahnya. Kalau huruf sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya di dhammah. Kalau huruf sebelum terakhirnya di fathah, dia di kasrah. Huruf sebelum terakhirnya di kasrah, alifnya di kasrah. Sekarang huruf sebelum terakhirnya ini di fathah, berarti alifnya di kasrah. Apakah sudah jadi? Belum. Tinggal satu langkah lagi, yaitu huruf terakhirnya. Ini tentukan dulu ini. Dia jenis fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Kalau dia sahih akhir, maka akhirnya diapai? Akhirnya disukun. Iftah. Bukalah. Sudah jadi fi'il amar. Bukalah. Dipahami Pak Anang? Saya boleh nama tak? Ayah sampai selalu lupa. Paham? Oh, coba dulu lagi. Baik. Saya kira paham dari tadi. Datang juga atau sebelum Isya? Oh, sedikit. Baik, kasih banyak-banyak ini. Ini yaksilu. Ini buat fil amar. Apa artinya ini yaksilu? Mencuci. Mau buat cucilah. Seperti itu. Sekarang apa langkah pertamanya, Hasan? Huruf apa? Ya. Dihilangkan ini. Setelah dihilangkan, bisa tidak dibaca? Kasih bisa ya. Kalau dia dikasih bisa, berarti harus apa? Ditambah, jangan dibaca bukunya. Ditambahkan alif. Kemudian bisa tidak dibaca? Berarti alifnya diharokati. Sekarang apa harokat alifnya, Hasan? Perhatikan huruf sebelum terakhirnya. Mana huruf sebelum terakhir? Apa harokatnya itu? Lihat ini kaidah di atas. Berarti alifnya diapai? Di kasrah juga. Iksilu. Sudah jadi atau belum? Belum. Sisa apanya? Sisa huruf terakhirnya. Tentukan dulu ini. Dia jenis fi'il mudhari apa? Berarti kalau dia sahih akhir,
Diapakan akhirnya? Disukun. Sudah jadi. Iksil, cucilah. Tes Firman. A'budu. Apa artinya ini? Saya beribadah, saya menyembah. Coba buat fil amr, beribadahlah. Firman, apa yang harus dilakukan ini? Tidak perlu dihilangkan? Tidak perlu. Berarti mana? Ragu-ragu. Apanya yang dihilangkan ini? Mana huruf moderasi itu? Apa namanya ini? Hamzah dihilangkan. Setelah penghilangan, apa yang dilakukan? Bisa dibaca? Berarti kalau dia tidak bisa dibaca, tambahkan huruf alif. Setelah ini bisa lagi dibaca, ini bisa tidak dibaca? Sisa apa lagi? Alifnya diharakati. Apa harakatnya? Sukun. Tak bisa dibaca kalau sukun. Mana huruf sebelum terakhirnya? Dhammah. Berarti bodoh. Sudah selesai? Sisa apa? Huruf terakhirnya. Dia fi'il, jenis fi'il mudhari apa ini? Sekarang dia saya akhir. Diapakan akhirnya? Disukun. Menjadi u'bud. Kalau di dalam ayat ditambah fa di sebelumnya. Fa'bud rabbaka hatta, dan sembahlah. Bisa paham ya? U'bud, sembahlah, beribadahlah. Paham ini? Contoh lagi. Abu Hana paham? Oh iya, baik, siap. Yakulu. Apa ini artinya yakulu? Katakan, bukan. Dia sedang berbicara. Dia sedang berucap, dia sedang berkata. Sekarang katakanlah. Buat yakulu Abu Hana. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Hilangkan huruf ya-nya. Kemudian ditambahkan alif. Betul kita dan jalin. Naam juga ada penguatnya. Betul udah? Tambah lagi penguat ini. Betul udah? Tambah lagi penguat. Tambah kuat ini keyakinannya. Tambah alif ya. Saya bilang tidak. Jangan berani-berani. Ada dua ini. Kenapa bisa tidak? Tidak perlu tambahkan alif. Kenapa tidak bisa? Tidak perlu. Bisa jadi baca. Coba dengar. Bisa dibaca setelah penghilangan alif? Berubah pikiran? Insyaallah. Udah bagaimana? Berubah pikiran juga? Atau tetap ditambahkan alif? Tidak perlu ditambah. Abu Hana bagaimana? Berubah pikiran? Oh iya, itu dari contoh sebelumnya. Karena setelah penghilangan huruf mudhara'ah tidak bisa dibaca, maka ditambahkan alif. Apabila dia dihilangkan kemudian bisa dibaca, tidak perlu ditambahkan alif. Berarti kulu. Sisa apa ini? Huruf terakhirnya. Dia fi'il mudhari apa namanya nih? Diapakan akhirnya? Disukun. Kul. Belum selesai. Bertemu dua sukun. Di dalam kaidah penulisan tidak boleh ada sukun ketemu sukun. Sekarang perhatikan. Masih ingat huruf illat? Masih ingat? Kira-kira di antara huruf waw dan huruf lam di sini kan sama-sama sukun. Harus ada yang mengalah. Perhatikan di sini. Huruf wawnya sukun, huruf lamnya sukun.
sama-sama sukun. Yang mana huruf illat di antara keduanya? Huruf waw kan? Huruf illat itu huruf apa namanya? Huruf sakit. Dia yang harus hilang. Nah, menjadi kul. Sudah cocok dalam Al-Quran? Sudah cocok. Ini katakanlah. Siapa yang belum paham? Dayat. Coba Munadira. Nasumu. Kami sedang berpuasa. Bentar aja, jelas. Coba langkah pertama. Mana? Nun. Kemudian ditambahkan a. Kenapa tidak? Bisa dibaca. Berarti langkah diapai? Disukun. Kenapa disukun? Bagus. Sukun. Sum. Sudah selesai atau belum? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Bertemu dua sukun. Kira-kira yang mana harus hilang? Kenapa hilang waw? Karena dia huruf illat. Berarti ini hilang. Tulisannya sum. Berpuasalah. Paham ini ya? Berarti selesai fi'il mudhari sahih akhir. Sudah banyak nih contohnya. Tambah lagi. Siapa belum paham? Bagaimana pasalnya? Alhamdulillah. Pak Abdurrahman, kira-kira ditambah lagi nih? Hah? Satu lagi? Lanjut apa ini? Lanjut contoh atau lanjut apa ini? Bagaimana Abu Hana paham? Satu lagi, bagus, siap. Nah, contoh lagi. Yuwahidu. Apa kira-kira ting ini? Yuwahidu. Siapa yang tahu? Hah? Dia sedang mentauhidkan atau bertauhid. Sekarang mau kita buat tauhidkanlah. Apa yang harus dilakukan? Bantu dia bermain. Abu Hana. Abu Hana. Hilangkan huruf ianya. Huruf ianya saja, domanya tidak usah. Abu Hana, hilangkan huruf ianya, domanya tidak usah. Begitu? Oh, domanya juga. Kemudian ditambahkan apa? Alif. Betul benjeling? Jangan berubah pikiran, tidak bagus pendiriannya ya. Berubah-berubah gitu. Bisa tidak? Tambahkan alif. Bukan wahyu ini Pak, wahidu. Tambah alif. Demain, coba tanya, siapa tahu ada pendapat lainnya dia. Demain, tambah alif. Masa demain? Oh, bisa jadi baca. Pak Andi, tambah alif. Oh, tidak bisa. Mana Pak? Siapa lagi saat itu? Yang mana beliau? Oh, Masya Allah. Saya tahu tentu itu ada jalan lain tambah alif. Tidak bisa. Berarti sisa huruf terakhirnya Abu Hana. Satu langkah lagi Abu Hana. Diapakan ini akhirnya? Abu Hana, ayo ragu-ragu. Bantu dan jalin. Diapakan akhirnya ini? Disukun. Kenapa disukun? Karena dia fi'il mudhari sahih akhir, disukun. Sudah jadi wahid. Tauhidkanlah. Paham ini main? Siapa yang belum paham ini? Cara buat fi'il amar dari fi'il mudhari sahih akhir. Siapa kira-kira belum paham?
Tambah lagi contoh. Sudah mau lanjut nih. Banyak ini contohnya. Masa tidak paham? Langkah pertama apa tadi? Dihilangkan huruf mudhari'nya. Setelah penghilangan huruf mudhari tidak bisa dibaca, maka apa yang ditambahkan? Alif. Tapi kalau setelah penghilangan huruf mudhari bisa dibaca, perlu tidak tambah alif? Tidak perlu. Nah, sekarang dia tidak bisa dibaca, tambahkan alif. Sekarang ini alifnya mau diharakati. Apa harakatnya alif? Dia tergantung dengan huruf sebelum terakhirnya. Kalau huruf sebelum terakhirnya di dhammah, maka alifnya. Kalau huruf sebelum terakhirnya di fathah, maka dia di Kalau huruf sebelum terakhirnya di kasrah, maka dia di Huruf sebelum terakhirnya di dhammah, dia di disukun. Huruf sebelum terakhirnya di dhammah, alifnya di. Kalau di fathah, huruf sebelum terakhirnya di apa? Di dhammah. Tahu lancar nih. Pak Hasbi, masjidun buat fil amr. Kenapa? Oh itu. Selesai sahih akhir. Sekarang fi'il mudhari yang kedua. Apa namanya? Al-mu'tal. Apa itu lagi? Apa lagi ini mu'tal akhir? Yang huruf terakhirnya ada huruf illat. Apa lagi itu huruf illat? Yaitu huruf alif, waw atau ya, apa kira-kira contohnya? Lihat buku. Ya da'u dulu, ya da'u. Ya da'u. Sama kita di cara kerjanya. Pertama. Apa ini yang pertama? Hilangkan huruf mudhara'anya. Bisa dibaca? Berarti kalau tidak bisa dibaca, apa ini tambahkan? Alif. Apa harokatnya alif? Kenapa bisa dhammah? Huruf sebelum terakhirnya di dhammah, berarti dia dhammah. Sisa langkah satu lagi. Tentukan ini jenis fi'il mudhari apa? Apakah dia sahih akhir atau dia mu'tal akhir? Kenapa mu'tal akhir? Ada waw. Sekarang kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir, maka huruf terakhirnya dihilangkan. Sudah jadi ud'u. Paham ini? Mudah tak? Lebih mudah lagi. Hilangkan huruf terakhirnya. Ud'u. Paham dayat? Tambah lagi. Siap. Contoh lagi. Ya di. Pertama, mana huruf mudhara'nya? Hilangkan huruf ya-nya. Ya salah. Berarti hilangkan huruf ya-nya. Sama fathahnya. Setelah penghilangan bisa dibaca? Kira-kira kalau tidak bisa dibaca, apa yang ditambahkan? Alif. Harokati sekarang alif. Di kasrah. Fi'il mudhari apa ini? Kalau mu'tal akhir diapakan akhirnya? Dibuang ini. Pergi jauh-jauh. Di. Sudah jadi. Paham ya? Tambah lagi. Ahwatnya bagaimana? Coba ahwatnya. Sudah mihwa. Yarmi. Apa maknanya yarmi? Lempar atau buang.
Sekarang akhwatnya rahmah. Nah, coba buat ini yarmi menjadi fi'il amar. Yang mana? Ya, yang di mana ini dua ya? Yang pertama. Kemudian kenapa bisa dikasih alif? Jangan sembarang. Karena apa? Semua butuh pendalilan. Nah, ini saja butuh dalil. Apalagi amalan yang betul-betul amalan. Hah? Bantu dia jalan deh. Tidak bisa dibaca. Nah, tambah alif. Sekarang diharokati alifnya. Apa harokat alifnya? Kenapa bisa kasrah? Nah, jadi huruf sebelumnya kasrah. Berarti alifnya di dom kasrah. Sekarang langkah terakhir. Fi'il mudhari apa ini? Nah, berarti kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir, diapakan akhirnya? Apanya yang dihapus? Huruf ya-nya. Sudah jadi menjadi irmi. Buanglah, lemparlah. Cukup? Cukup di? Nah, sekarang jadi sudah dua. Kalau fi'il mudhari sahih akhir, diapakan akhirnya? Disukun. Kalau dia fi'il mudhari mu'tal akhir, diapakan akhirnya? Dihilangkan. Apanya yang dihilangkan ini? Dihilangkan huruf illatnya. Bilang begitu, dihilangkan huruf illatnya. Berarti selesai fi'il mudhari mu'tal akhir. Siapa yang tak paham? Abu Abdullah? Ali paham? Dan itu dan jalan mana? Masa tes ini tes kirong. Yakhsha. Coba fil amr, buat fil amr. Pertama bantu dan itu ya dilatih kita wah. Udah main, bantu dan main. Yakhsha. Apa yang harus pertama dilakukan? Buang rupiahnya dan demain. Setelah dibuang demain, diapain lagi? Denjeling. Masa diam kita? Kenapa bisa tambah alif? Oh itu tambah alif. Apa harokat alifnya ini denjeling? Apa demain? Bantu. Kasrah atau dhammah? Fathah modeh? Kasrah atau dhammah ini? Kasrah? Ragu-ragu ki. Berarti fathah mau jalan tengahnya. Kasrah atau dhammah? Mana huruf sebelum terakhirnya? Pak Andi nak ketawai. Apa tuh Pak Andi? Kasrah. Sudah jadi? Belum. Ini fi'il mudhari apa ini namanya? Mu'tal akhir. Berarti diapakan akhirnya? Dihilangkan. Ikhsya. Sudah jadi. Saya belum paham. Firman, mau tes Firman. Coba ini Firman Asbala. Nah, huruf alif terakhirnya. Pertama. Oh, denjal lemberi mau bantu ki. Kita atau denjal ini mau jawab ki. Oh, coba sendiri coba. Pertama. Awalnya dihapus. Coba dihapus dulu coba. Baik, dihapus ya. Dihapus. Huruf mimnya dihapus. Kenapa?
Oh, berarti tidak perlu. Nah, berarti langsung apa? Langsung huruf terakhirnya begitu. Nah, berarti dia apa? Dihilangkan begini. Jadinya Musa. Bisa tidak akhwatnya? Jangkit menyelisih lagi-lagi. Ini firman. Perhatikan ada tidak huruf mudharanya? Tidak ada toh. Tadi kita udah tutup ini. Bang Safar, Dayat, tes kita ya, tes. Huruf alif dia terakhirnya. Hilangkan saja huruf ya-nya. Mana huruf ya? Yang di akhir langsung menjadi Isa. Sahih? Mutalakhir ini? Coba tahu firman. Isi mata apa ini? Isi. Jangan kayak sembarang hapus. Sengaja saya langsung lingkar ini supaya tidak fokus di depannya. Paham ya? Jelas mutalakhir? Berarti kalau dia sahih akhir, diapakan akhirnya Pak Anang? Sahih akhir. Disukun. Kalau dia mutalakhir, betul. Berarti sisa satu. Jenis fi'il dari apa namanya? Mu'tal. Sudah mu'tal. Jangan kita terlalu lama-lama yang berpenyakit. Tidak bagus. Apa lagi? Af'alul apa itu af'alul hamzah? Iya, saya tahu je. Nah, ini af'alul hamzah lagi. Coba isha satu af'alul hamzah, satu bentuk. Sembarang, yang penting fi'il bukan isim. Apa? Yadribani. Yadribani. Ini mau dibuat fil amar. Pertama, sama aja semua cara kerjanya di awal-awal. Perbedaannya hanya di akhir saja. Nah, pertama apa? Hilangkan huruf ilatnya. Hilangkan huruf mudhara'nya. Setelah penghilangan bisa dibaca? Tidak bisa dibaca, berarti tambahkan alif firman. Betul? Sekarang apa harokatnya alif ini? Berpikir nih, karena sukun ini alifnya mati meja. Kira-kira apa harokatnya alif ini? Kenapa dikasrah? Ini huruf terakhir. Mana huruf sebelum terakhir? Masa? Sekarang ya saya garis gini. Yang mana huruf tambahan di sini? Alif dan jangan hitungi. Berarti hitungnya mulai dari huruf terakhirnya huruf ba. Itu kalau af'alul hamzah. Berarti mana huruf terakhirnya? Ro. Apa harokatnya? Kasroh. Berarti alifnya diharokati dong? Kasroh. Idribani. Sekarang apakah dia sahih akhir, mu'talahir atau af'alul hamzah? Af'alul hamzah. Sekarang tinggal terakhirnya. Kalau dia af'alul hamzah, hilangkan nunnya. Idriba sudah jadi. Sama aja semua cara kerjanya di awal. Perbedaannya antara ketiga ini hanya terletak di huruf terakhirnya. Kalau sahih akhir disukun, mu'tal akhir penghilangan huruf illat, af'alul hamzah penghilangan huruf nun. Coba Hasan, satu contoh, satu bentuk af'alul hamzah. Tasbih. Sama aja nih, kasih beda ya.
Banyaknya mau berlalu kalimat ini. Apa? Satu mau saja. Yang mana mau ditulis ini? Yaksiluna mau. Ya. Ya, buat kipas bi. Kita yang bilang hapus ki. Setelah penghilangan berarti tambah alif. Apa harokatnya alif? Kasroh. Mana? Domba ini? Huruf domba tambahan? Tidak, huruf waw tambahan sukun di sini. Nah, berarti ini huruf sebelum terakhirnya. Berarti dikas iksiluna. Sekarang diapakan akhirnya ini? Apanya yang dihilangkan? Huruf apanya? Huruf nunnya. Kenapa dihilangkan huruf nunnya? Karena af'alul khamsah, hilang nunnya. Iksilu sudah jadi. Sekarang tinggal tambah alif. Kaidah penulisan ya. Sudah jadi. Tahu Hasan? Hah? Insyaallah beda. Alhamdulillah. Akhwatnya bagaimana? Tambah lagi? Cukup ini? Tambah lagi, saya bilang itu. Oh, Pak Andi coba, mau dites. Nah, coba Pak Andi. Satu contoh kita mau, supaya sebentar kita mudah dibikin. Af'alul khamsah satu saja. Hah? Yashribuna, yashrabuna. Jangan yashrabuna, sudah minta dia. Tashrabi, tashrabina. Ini af'alul khamsah, apa tambahan akhirnya? Apa tambahan akhirnya? Kenapa harus tadi awalnya? Hah? Kenapa bisa tidak dibaca yashrabina? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena akhirannya ya dan nun. Kalau akhirannya ya dan nun, cuma satu bacanya di awal, yaitu huruf ta saja. Sekarang buat coba dimain fil amr ini. Pertama, yang ketawa main Pak Andi, pantasan ketawa. Pak Andi buat dulu Pak Andi. Pertama, hilangkan huruf apanya? Huruf tanya. Kemudian bisa dibaca? Tidak bisa. Berarti dikasih alif. Nah sekarang harokati alifnya. Yang mana tidak huruf sebelum terakhirnya? Yang mana? Kalau mau dilihat ini af'alul khamsah huruf sebelum terakhirnya, jangan hitung huruf tambahannya, jangan. Berarti huruf terakhirnya mana? Huruf ba. Berarti sebelum terakhir yang mana? Ro. Apa harokatnya huruf ro? Fathah. Berarti diapakan alifnya? Kasrah. Sisa satu lagi Pak. Isyrobina. Tentukan ini jenis fi'il mudhari apa namanya? Af'alul khamsah. Nah, kalau af'alul khamsah diapakan akhirnya? Disukunkah? Nah, dihilangkan apanya ini? Hah? Jangan dihilangkan ianya, dihilangkan nunnya. Selesai. Isyrobi. Paham ini? Akhwatnya? Ya? Tidak usah, waw saja, waw. Kalau kaidah penulisan waw harus ada alifnya. Iya, khusus waw. Kalau di Al-Quran biasa ada tambahan alif. Misalnya mana? Ini.
Nah, biasanya begini, hanya saja ada bulat begini. Kalau kaidah penulisannya, itu menunjukkan bahwasanya ada nun yang dihilangkan. Belajar kisah Ismail atau Dandika atau Pahas juga bisa kalau penulisan. Nah, penulisan buku nikah maksudnya. Ada yang lagi pahami? Dan jeling kita atau mau perbaiki songkok? Tidak ada. Oh, maksudnya huruf alifnya? Iya, tidak ada. Sampai kiamat pun tidak ada. Mau dikasih alif? Tidak. Mau dikasih fathah? Tidak bisa, Ki. Melanggar kaidah. Ulama nahwu sudah meneliti semua, kita mau buat kaidah baru. Tidak bisa ya? Ini sudah ketentuan. Ada pertanyaan lagi? Kita mau baca, baru kita pindah pembahasan berikutnya. Pembahasan jenis al-kalimah yang terakhir sebelum masuk tahap kedua. Ada yang mau ditanyakan, Abu Muhammad? Tidak ada lagi. Firman? Mau masuk di tabel. Tabel di buku ini wajib dihafal. Wajib. Bukan contohnya yang dihafal ya, bukan, tapi tandanya. Nanti kita buat susunannya supaya mudah dihafal. Nanti saya buatkan susunan termudahnya. Ada mau ditanyakan? Syahrul bagaimana? Alhamdulillah. Habibi? Mana Ainun? Saleh. Dan itu? Alhamdulillah. Pasalnya bagaimana pasalnya? Ternyata nahwu dari awal mudah sampai selamanya mudah. Perkataannya Syekh Ibnu Utsaimin, orang yang belajar ilmu nahwu itu awalnya susah, kita ubah. Awalnya mudah, akhirnya juga mudah. Jadi bilang susah terus itu. Siapa? Susah-susah mudah. Susah-susah mudah. Gampang sih, Pak. Iya, alhamdulillah. Pegang ke prinsip, selalu mudah walaupun pusing kepala. Dayat paham? Ada yang mau ditanyakan? Itu Safar naik bisa dikisongkok nah. Abu Abdullah, Ali, Demaing. Kayak ada pertanyaannya ini. Mungkin susah terbahasakan. Pakai bahasa Inggris, Ki. Nanti saya tanya. Ada kayak ada pertanyaannya. Ada? Oh tidak. Isa tidak ada. Iya. Yasma'u sama yastami'u. Iya, semua mau dia 3 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 3. Intinya kalau tidak ada huruf illat di akhirnya, maka dia sahih akhir. Beda ya. Kalau ada tambahan 1 huruf langsung berubah maknanya. Ya, sama artinya saya contohkan 1, karuma, mulia. Akroma, memuliakan. Saya beda, nanti disorot. Nah, bokil langsung sorot ya. Jadi disorot itu belajar ki wazan sekaligus belajar arti. Jadi setiap wazan punya makna, dan yang paling banyak maknanya wazannya af'alah. Siap-siap ingin nanti menghafal.
Jadi lari dan jaling. Ku cari di rumah tak. Di rumah tak belajar. Paham ya? Hasan, ya apa ini? Paham? Mikdad, ada pertanyaan? Oh, maksudnya akhirannya. Perasaan tak fi'il amar itu harusnya akhirannya disukun. Tidak harus, karena jenis fi'il mudhari ini ada 3. Berarti 3 bentuk huruf terakhirnya. Kalau cara awal-awalnya sama semua cara kerjanya, dihilangkan huruf mudhari'nya, setelah penghilangan tidak bisa dibaca tambahkan alif. Perbedaannya hanya terletak di huruf terakhirnya. Kalau dia sahih akhir disukun, kalau dia mu'tal akhir hilangkan huruf illatnya, kalau dia af'alul hamzah hilangkan nunnya. Bagaimana Pak Anang? Paham ya? Dandi? Rafli? Anaknya Pak Hasbi? Akhwatnya? Ada mau ditanyakan? Ya? Sudah jelas? Tidak ada ya? Kita baca. Mithlu sudah tadi pengertiannya. Uktub, Iqra, Ijlis. Tulislah, bacalah, dan duduklah. Sekarang faidah. Cara membuat fi'il amar, bahwa fi'il amar dibuat dari fi'il mudhari dengan cara sebagai berikut. Dihilangkan huruf mudhara'anya, yaitu huruf pertamanya. Ini cara pertama. Kemudian ditambahkan alif apabila misalnya huruf pertamanya sukun setelah dihilangkan huruf mudhara'anya. Sama tidak kalimatnya dengan buku terbaru? Hampir sama? Karena buku saya yang saya pegang ini cetakan ketiga. Kita cetakan keberapa? Ke-8. Yang lain cetakan ke-8. Saya cetakan ke-3. Ke-6. Oh iya. Saya cetakan ke-3. Kalau cetakan pertamanya berbahasa Arab. Cetakan keberapa kita? Ke-3. Wih, sama Ki. Satu angkatan berarti. Nah, jadi sudah, setelah itu alifnya diharokati dengan kasrah jika huruf sebelum terakhir dari fi'il tersebut di kasrah atau di fathah, dan jika huruf sebelum terakhirnya di dhammah maka alifnya diharokati dengan dhammah. Adapun huruf terakhirnya maka disukun jika akhir kata tersebut bukan waw ya alif, maksudnya adalah fi'il mudhari sahih akhir. Jika akhirnya adalah waw ya atau alif, yaitu fi'il mudhari mu'tal akhir, maka bukan dengan sukun tapi dengan penghilangan huruf terakhirnya. Dan jika dia adalah af'alul khamsah maka dengan penghilangan nun. Contohnya yaktubu menjadi yashrabu, menjadi apa itu? Yadribu, yada'u. Apa yang hilang itu? Wow. Ya, di apa yang hilang itu? Cara mengetahui apa yang hilang, perhatikan di huruf terakhirnya, apa harokatnya. Kalau dhammah berarti waw yang hilang. Kalau dia kasrah berarti huruf ya yang hilang. Yarda menjadi irda, berarti apa yang hilang itu? Alif. Fathah huruf terakhirnya berarti alif yang hilang. Tak jadi pasangan-pasangan kah? Alif apa pasangannya? Fathah. Ya apa pasangannya? Kasrah. Dhammah apa pasangannya? Waw pasangannya? Dhammah. Kita apa pasangan tak? Yaktubani menjadi uktubah. Yashrabuna
menjadi ishrabu, tadribina menjadi apa itu? Idribi. Sudah selesai al-kalimah yang kedua, yaitu fi'il. Sekarang jenis al-kalimah yang ketiga, dan ini paling mudah, al-harf, huruf. Huruf yang dimaksud di sini huruf yang punya makna, karena nanti di kitab kedua dijelaskan huruf itu ada dua, ada huruf mabna, ada huruf makna. Ada huruf yang datang untuk membangun sebuah kata, ada huruf yang memang punya makna. Misalnya zaidun, misalnya babun. Nah, pada kata huruf ba di situ itu bukan huruf yang punya makna, tapi dia datang untuk membangun sebuah kata. Tidak ada maknanya di situ. Berbeda kalau kita bilang bismi, ada huruf ba di situ. Huruf ba di situ maksudnya huruf punya makna. Nanti lebih rinci penjelasannya kalau sudah kitab kedua. Hal harfu, huruf. Apa itu huruf? Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Nya di sini kembali ke isim dan kembali ke fiil. Maksudnya huruf ini dia akan baru memiliki makna sempurna kalau dia bersambung dengan isim atau dia bersambung dengan fiil. Contohnya di situ dikasih contoh 3 huruf, min, hal, lam. 3 kan? Min apa artinya? Dari. Ada tidak maknanya? Tidak ada. Muncul pertanyaan, dari siapa? Langsung disambungkan dengan isim, min zaid misalnya, dari zaid, baru punya makna. Hal apa artinya itu? Apakah? Belum ada makna sempurnanya. Nanti bersambung. Lam apa artinya? Tidak. Tidak apa dulu? Begitu. Sekarang 3 contoh ini bukan sembarang contoh ya, dikasih oleh penulis. Jadi di balik pencontohan ada makna yang tersirat di dalamnya. Min, ini min, dia huruf yang hanya masuk pada isim. Jadi ada min, setelahnya isim. Tidak boleh fiil setelahnya. Nah, jadi kalau nanti dia gundul, misalnya gundul ya, sini mi, gundul misalnya. Tentukan kini kalau mau baca ini. Tentukan sebelum setelahnya. Ini kalau kita baca qira'a. Kira-kira mau baca apa ini? Nanti ya. Yang penting dia tidak bisa dibaca min. Karena fiil setelahnya. Dibaca lain lagi. Jadi min ini huruf yang masuk hanya pada isim saja. Jadi tidak sembarang contoh. Contoh huruf kedua, hal. Hal dia di sini masuk kedua-duanya. Masuk pada isim, masuk pula pada fiil. Berarti kalau ada hal, dia bisa isim setelahnya, dia juga bisa fiil setelahnya. Contohnya kalau isim setelahnya, hal zaidun naimun, apa setelahnya itu? Isim. Contoh fiil, hal nama zaidun, sama artinya. Paham ya? Lam ini huruf yang hanya masuk pada fiil saja. Itu pun fiil yang dia masuki hanya fiil mudhari saja. Nanti penjelasan berikutnya, ini hanya gambaran-gambaran sedikit. Alamatul harf, tanda-tanda huruf. Jadi semua ada tandanya. Isim ada. Ada berapa tandanya isim? 5. 9 tadi ada gue dengar 9. Siapa yang bilang itu? Berarti ada tambahan faedah lagi. Jadi tanda isim ada berapa? Ada 5. Kalau di buku ini tanda fiil ada berapa? Ada 4. Sekarang apa tandanya huruf? Ini paling mudah, tidak perlu dihafal. Tandanya adalah ada muqabuliha alamatul ismi wa alamatul fiil.
tanda huruf itu dia tidak bisa menerima tanda isim, dia juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Contoh min, tidak bisa katakan al min. Al itu tandanya siapa? Isim. Tidak bisa kita al min, minun, minin, minan, tidak bisa. Atau kita bilang qadamin, saufa min. Paham ini? Tidak bisa. Bisa dipahami apa? Tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa juga menerima tanda fi'il. Jadi salah kalau bilang saufa min, hal min, al min. Ya, paham ya? Paham? Atau kita bilang al-hal, al-lam, tidak bisa. Berarti selesai jenis al-kalimah. Mudah? Alhamdulillah, selalu mudah. Tidak ada yang susah. Kita juga mencari sesuatu yang paling mudahnya untuk diajarkan kepada yang mau belajar. Mencari cara kalimat-kalimat apa yang bagus digunakan untuk pemula. Ali, paham Ali? Yang kita malah menghayal, yang kita pikirkan ikal, doakan saja. Apabila Nadira, Rahmah, Fia, 3 ya. Semoga yang bertiga ini istiqomah. 1 kali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, sudah masuk ke perangkapnya syaitan. Iya. Misalnya kita sudah tidak hadir 1, 2, 3 hari. Besok mau kita datang, langsung muncul. Deh, jauh mau ketinggalan. Sudah masuk ke jabakannya syaitan. Hah? Wih, ketinggalan jauh, Mbak. Jam dah rekaman mau. Masuk dengan rekaman. Masuk ke jebakan keduanya syaitan. Dari rekaman ji, susahnya dipahami. Akhirnya apa? Tidak belajar maki. Jadi kalau tidak datang, tidak hadir 1, 2 hari, 3 hari, datang saja. Kalau pembingung ki, ya urusan tak. Masa urusanku? Datang saja tak. Karena kitab kedua nanti berulang lagi apa yang tersampaikan di kitab yang pertama. Hanya saja ada tambahan-tambahan faidah yang tidak dijelaskan di kitab pertama. Begitu pula dengan kitab ketiga, ada tambahan faidahnya. Kalau di kitab ketiga tidak dijelaskan lagi apa pengertiannya, langsung contoh dan faidah. Di kitab kelima, nah begitu lagi. Bukan masalah pengertian yang akan dibahas, tapi masalah perselisihan. Nah, yang mana yang paling kuat? Pendapatnya siapa? Apakah pendapatnya jamaahnya Masjid Haji Nurdin atau masjid lain? Ini huruf selesai ya. Kita mau masuk tahap kedua. Tahap kedua ya. Iya, tanya Miki. Banyak. Ku sebutkan semua. Catat di buku. Banyak. Tidak harus ketiga. Ini 3 gambaran gini. Nanti kaget kalau disebutkan semua ini. Tidak cukup di 3 lembar kalau mau disebutkan semua. Ya, ada namanya huruf jar, ada namanya huruf alat penasab, alat penjazam. Mau ditulis semua. Ada huruf sebagai kata tanya. Tulis semua kalau mau. Ini hanya gambaran ini. Ada untuk isim, huruf untuk isim, huruf yang berserikat antara isim dan fiil, dan huruf yang khusus untuk fiil saja. Adapun yang selain ini ada banyak sekali. Mungkin nanti kalau kusuruh bikin hafal ki, ada alasan tak nanti tidak datang. Ya. Huruf saja? Tidak ada huruf. Kebanyakan huruf itu cuma 2. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga itu isim dan fiil. Itu kebanyakan ya. Huruf 2 saja.
Ada yang bertanya, bisa tidak satu? Bisa atau tidak? Bisa. Huruf hamzah a, apakah? Nah, misalnya ahadza bait, apakah ini rumah? Huruf a itu hamzah. Ada lagi? Ya, Abu Hana lagi. Iya, belajar sampai selesai. Tadi saya sudah jelaskan itu, makanya saya tidak sebutkan. Nanti di pembahasan berikutnya. Kalau mau caranya belajar sampai selesai. Iya, dejeling. Oh, gue kira mau bertanya. Ada lagi apa nak? Sudah mi, diskat mi. Akhwatnya? Siapa nama anda Pak? Ringgasing, harus selalu cepat ini. Ini hari pertama nih ikut dia. Ikut terus kini. Mau ditulis nama tak? Boleh. Kitabnya minta di pasbi. Wah ada nih. Ada nih kitab tak? Belum ada. Ada semua ini 32 ini. Di rumah bahasa Arab dulu 20 lagi, tidak bisa lebih dalam satu kelas. Iya, karena luas tempatnya. Jannatul Firdaus tuh. Nah, biar sampainya ke belakang itu full. Tapi perbedaannya kurang ditanya. Kalau terlalu banyak, ya tidak dapat, habis waktu kalau mau ditanya satu-satu. Kalau kita dulu dapat bergiliran, 20 orang itu pasti dapat bergiliran. Mau kita sembunyi, dapat juga. Hah? Onta sama macini. Yang sembunyi, yang sering tunduk-tunduk itu yang paling sering ditanya. Maka jangan kita tunduk-tunduk. Apalagi sembunyi di balik tembok. Tegas saja begini, walaupun tidak paham ya. Bagaimana firman, paham? Alhamdulillah. Mau dilanjut dulu ini? Tahap kedua, i'rab. Nanti boleh ya? Sini dulu. Selesai tahap pertama, yaitu mengenal istilah, mengenal kata. Sekarang tugas tak, bagaimana kita murojaah. Ya, itu ji. Saya menjelaskan, kita murojaah supaya sama-sama enak tak? Kalau tidak murojaah ki, bahaya itu. Nah, iya makanya saya tanya tadi izin. Karena sama juga dulu waktu di rumah bahasa Arab, saya murojaah ini pelajaran yang satu hari sebelumnya. Ternyata Ustaz pelajaran-pelajaran sebelumnya. Itu jebakan-jebakan. Apalagi tadi trik-trik tanyanya diacak supaya itu bunyi kertas tak. Bunyi lagi. Berarti tidak murojaah. Kentara kalau bunyi kertasnya itu tidak murojaah. Sebentar ini di awal, sebentar ditanya lagi yang di akhir. Tak balik-balik kertasnya. Pamik dat? Iya. Murojaah deh. Demain, murojaah demain dah. Iya. Oke, dikasih tugas menulis. Surah At-Takatsur. Cari di situ mana isim, mana fiil, dan tentukan apa alasannya. Misalnya isim, apa alasannya dia isim? Ya kan ada alasannya dah? Ada tandanya. Apa tandanya? Iya, sudah dipelajari. Masa dikasih kinti belum dipelajari? Masa kutanya ki alhakumu sebagai apa ini?
mubtada, belum dipelajari. Tentukan saja yang mana isim, yang mana fiil, dan apa tandanya dia isim, apa tandanya dia fiil. Itu saja. At-takatsur ya, alhaqumut takatsur. Kalau yang belum dipelajari, langkai saja di grup ya, di foto baru dikirim di grup. Ada di grup tak, ikhwah? Kalau akhwat, saya tidak masuk di grup. Nanti kirim di grup saja, baru Pak Hasbi nanti teruskan di grup ikhwah. Oh iya, di saya, siapa tahu nanti nyontek. Iya. Atau kirim di WA aku masing-masing. Jangan sampai den jeling nalegeno den tutu. Nah, saya bahasa tulis komputer ki supaya melatih tulis tangan tak menulis. Tidak bisa ki. Biar nih jelek tulisannya, biar nih melatih. Jadi salah satu cara supaya indah tulisannya, terbiasa menulis. Jangan ki andalkan komputer, laptop. Nah, tidak akan pintar kita menulis Al-Quran. Kalau laptop otomatis kita tersambung, nah, dia tersambung terpisah otomatis. Nah, kalau kita ini menulis terus, biar tidak bisa dibaca. Nah, Abu Hana ada pertanyaan? Ahwatnya ada? Nih, dia kira-kira angkat tangan, pura-pura ki. Maksudnya? Tidak apa-apa ji. Oh, yang kelima itu memang sengaja tidak terlalu dirinci. Al-isnadu ilaihi. Jangan kita berpikirkan karena di matan jurumiyah saja al-isnadu ilaihi itu tidak ada. Tahu matan jurumiyah? Penulisnya ilmu nahwu memang yang terkenal, Ibnu Ajurum. Itu matan jurumiyah, itu matan yang disyarah-syarah menjadi beberapa buku. Ya, 4 disebutkan, tidak ada yang kelima. Yang kelima ini harus kita tahu artinya. Penyandaran. Karena kataba tambah tu, kataba disandarkan ke tu. Tu itu isim namanya, saya. Kalau kataba fiil. Katab tu, saya telah menulis. Yang mana isim di situ? Punya, saya. Dan Jaling ada pertanyaan dan Jaling? Tidak ada ji. Ya, Abu Muhammad. Saya mau tanya Ki dulu, mau Ki buat jumlah 2 atau jumlah banyak? Nah, berarti si musanna saja. Atau ya dan non, penggunaannya asalnya kalau mau buat dulu bebas. Kitabani, kitabaini. Penggunaannya nanti ada di tahap ketiga. Karena tidak semua dipakai itu. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itu jamaah apa namanya? Isim apa namanya? Al-alamina. Jamaah mudzakkar salim. Apa temannya selain al-alamina? Al-alamuna. Muncul pertanyaan, kenapa tidak dibaca saja alhamdulillahi rabbil alamuna? Kenapa harus al-alamina? Nanti ditahu tahap ketiga. Intinya dia di situ sebagai mudhofun ilaih. Ditahu apa arti mudhofun ilaih? Makanya nanti. Makanya dia sebagai mudhofun ilaih, makanya wajib dibaca al-alamina. Ada lagi? Dan tutup
Siapa tahu mau bertanya pelajaran-pelajaran sebelumnya, kan kita langsung fill kemarin. Itu ada di rekaman. Rekaman itu belum tentu menjamin. Ya, siapa tahu didengar sambil minum kopi sambil nongkrong. Kalau saya rekaman malas. Iya malas. Lebih suka hadir langsung. Kenapa malas? Banyak godaannya. Habib ya? Banyak godaannya. Iya, Pak Abdurrahman. Di surat At-Takasur. Saya langsung contohkan semua atau bagaimana? Selesai ini kalau langsung contoh semua. Surah lain, ya, begitu. Misalnya surah Al-Fatihah ya, misalnya Alhamdulillah. Nah, begini. Isim karena kemasukan alif dan lam, titik berikutnya lagi. Apa setelahnya alhamdulillah? Lillahi. Isim. Kenapa isim? Kemasukan huruf jar dan huruf terakhirnya kasrah. Lanjut lagi ayat berikutnya. Rabbi. Isim. Alasannya karena kemasukan karena huruf terakhirnya kasrah. Selesai. Al-alamina. Isim atau bukan itu? Isim. Apa alamatnya? Ada alif lam. Pindah lagi ayat berikutnya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki, Yaumi, Ad-Dini, Iyaka. Ini belum. Yang belum langkai. Iyaka na'budu. Na'budu sudah tidak? Sudah tidak? Kira-kira apa dia? Na'budu, na'budu. Fi'il. Apa tandanya? Ada huruf apa di awalnya? Harf mudhara'ahnya. Huruf apa? Nun. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdina dan seterusnya. Pahami Pak teman-teman? Ini tapi kita takasur ya, takasur. Berarti al-hakumu sudah jelas nih. Al-hakumu at-takatsuru sudah jelas itu alasannya. Ada lagi mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Pas-pas jam 9 kalau kita cukup. Ismail, Habibi, paham? Rafli bagaimana? Hasan, mana kianu tak? Itan dua. Oh, kalau sakit ke satu, tidak hadir ki juga. Kita main teman satu paket ya, satu buang air besar, satu buang air kecil. Bagaimana Firman? Paham? Mulai dari ilmu nahwu, al-kalam sampainya huruf. Paham semua itu? Ya murojaah lagi. Oke, tidak bisa jawab nanti hari Ahad. Tidak ada murojaah hari Ahad. Tidak bisa ditanya memang bahaya. Murojaah itu tidak bisa ditanya memang. Besok murojaah, besok ditanya-tanya tidak bisa. Kalau ditanya memang sekarang hari Ahad mau ditanya-tanya, pasti murojaah memang lagi. Ada saatnya saya langsung tanya-tanya mulai dari awal, ada juga langsung lanjut pelajaran. Kalau kelihatan muka-muka tidak murojaahnya, siap-siap mami. Demanya, ya, ajar ke istri apa yang ketinggalan. Nah, karena tidak datang istri tata, ya ajar sebentar kasih duduk, ambil ke papan tulis. Kalau tidak ada papan tulis, tembok tercoret-coret.
Ada lagi pertanyaan? Hah? Wih, belum pi juga, sabar. Siapa yang bertanya ini? Oh, Pak Abdurrahman saya bertanya. Iya, satu kata itu. Kalau at-takatsur satu kata lagi. Ada pembatasnya alif lam. Hah? Al-hakumu at-takatsur, satu kata, dua kata yang lain ini. Bukan satu paket ya, al-hakumut takatsur satu kata, bukan. Ada pembatasnya. Sama-sama kemasukan alif lam. Maksudnya? Maksudnya sama ki artinya? Per kalimat atau per katanya? Per katanya. Misalnya kita bilang jangan kisur al-hakumut takatsur terbongkar nanti. Misalnya an-nas, kul satu kata, a'udzu satu kata. Karena ada spasi-spasinya. Bi rabbi dua kata. Kenapa dua? Ada huruf jarnya di situ, bi. Dihitung satu tambah rabbi dua. An-nasi kata lain lagi. Ada di spasi-spasinya kecuali yang kemasukan huruf jar. Misalnya bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim, kira-kira berapa kata itu? Nah, bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, empat itu. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. 4. Kalau saya 5. Kenapa bilang 5? Bismi ini 2. Kenapa 2? Ada huruf jar di situ. Ini kita pertanyakan tadi tentu tuh yang mana saja huruf jar. Kalau ditanya memang siap jika hafal. Di antaranya kan sudah disebutkan bi, li, an, ka, apalagi di buku? Baru itu ya, min, an, li. Ada ka juga. Ada rubbah. Ada an, pernah dengar an Aisyah? Kalau mau kiku bocorkan buka ki ini. Kalau mau ki, tapi jangan ki baca lain bingung gitu. Di halaman 53 kalau buku saya. Isim-isim yang dijer dengan huruf jar. Wa huruful jar huwa. Ah, ini semua huruf jar di sini. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al, kafu, al, ya, ulam, wawul qasam, wa sumpah, ya sumpah, ta sumpah. Dapat nih? Tidak ada? Ada Ji, semua ada. Ini nih, ini bab judulnya. Bab isim-isim yang dijer. Cari. Kalau di buku saya halaman 53. Jangan kita cari di belakang sekali. Di belakang sekali itu sorof. Cari ke pertengahannya. Karena itu nomor ada 2 ilmu di situ, pelajaran 2 ilmu. Satu ilmu nahu, satu ilmu sorof. Kalau masuk ilmu sorof, berulang lagi halamannya. Halaman 1. Sebelumnya lagi Pak. Sebelumnya lagi. Lagi terus. Sorof itu lagi. Halaman berapa itu? Nah, cari sebelum-sebelumnya lagi. Lagi terus. Dapat nih? Halaman berapa? Nah, cari daftar pustaka. Ada nih? Sorof itu paling di akhir ya. Beda kita halamannya. Sudah masuk? Dapat nih? Itu belum pikir dipelajari. Jangan begini, makanya tadi jangan baca lain hurufnya saja aku mau kasih lihatkan. Iya, ada memang isim-isim yang majrur tuh. Tadi saya bilang jangan dulu baca yang lain,
karena saya mau kasih lihat huruf-hurufnya saja, huruf jer. Fokus ke huruf jernya saja, jangan ke yang lainnya. Dapat nih? Apabila dapat Safar sama di buku tak? Setoran ketiga. Oh, halaman 53 ya. Itu nih. Yang mana hurufnya di situ? Mulai dari min. Sini buku tak saya carikan. Pantasan. Sorof ini. Itu sorof. Ilmu sorof ini. Pantas jauh sekali. Mau kita belajar sorof. Ini. Huruf-huruf jar adalah sebagai berikut: min, ala, al-kaf, yaitu ka. 80. Tapi 80 di ilmu nahwu ya. Karena dua halaman 80 itu kan buku ini ada dua ilmu. Masuk ilmu sorof, berulang lagi nomor 1, nomor 2, halaman 2, 3. Bukan 80 di akhir, 80 di sebelumnya. Dan tutup ini bertanya, susah orang semua. Iya tahu. Ini huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, rubbah, bukan rabbu, rubbah. Kalau rabbu bukan huruf jar. Rubbah. Al-kafu maksudnya al-kafu itu huruf kaf, ka yang berharokat fathah, ka. Al-kafu. Al-ba'u maksudnya al-ba'u di situ huruf bi, di kasrah bi. Ditahu aja. Tahu kita? Kalau al-kaf kan di situ apa pertama? Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kafu. Ka maksudnya berharokat fathah. Al-ba'u maksudnya huruf ba berharokat kasrah, bi. Al-lamu maksudnya huruf lam yang berharokat kasrah, li. Huruf lam, al-lamu. Al-lam maksudnya sini huruf lam yang harokatnya kasrah. Salah lagi, li. Kemudian huruf waw sumpah, waw fathah, wa. Itu nanti dia di fathah lamnya la. Kalau bersama dengan domir, apalagi domir, nanti tidak tambah ribet. Sekarang itu kenal saja dulu huruf jarnya, min, ila. Padahal sebenarnya ini nanti pin huruf jar. Pasal ini, pasal tidak ambil pusing dia. Yang sudah saya dulu diajarkan. Makanya tidak usah dulu kerja yang tidak diajarkan. Pusing sendiri gitu, itu demak yang tidak nak buka ini saja nah di atas pusingnya orang, apalagi ditambah lagi, belum lagi masalah rumah. Ada lagi pertanyaan? Dengkasing pertemuan pertama ini? Oh, nanti sama beliau. Nah, kirimkan ke rekaman. Ada di TVRI, apakah? Oh, di YouTube. Tapi jangan sebar luaskan ke orang yang tidak ikut di kelas ini. Yang ikut saja di kelas ini. Itu cuma ditanyakan.
Selesai ya, kita cukupkan kalau tidak ada lagi. Oh ada Pak RPB pakai mic Ki. Tidak ku dengar Ki. Lebih baik itu bicara pakai mic daripada berteriak Ki. Ada dua temannya, Via sama betul, tambah-tambah lagi. Saya kira Ummu Fatimah juga baru satu. Biar orang sakit kasih tugas. Maksudnya kan dia baru satu kali pertemuan kemarin dapat fiil. Bagaimana yang lainnya dikerjakan saja dulu yang sudah diajarkan. Maksudnya yang dia dapati, ya, yang dipahami saja. Sebentar. Baik Beng, bukan sebentar. Hari bebas sebelum masuk hari Ahad. Kalau kita dan itu motong Ki fi'il mau saja. Tidak. Dan jalim bagaimana? Kayak kita jabar masuk fi'il. Tak dapat fi'il tak? Tidak ada pisim sebelumnya. Bagaimana? Mau kita dikasih rukhsah keringanan? Tidak itu. Kasih perlihatkan kalau kita juga mampu. Iya semampunya, sewajarnya. Tapi jangan dijadikan itu dalil. Bukan itu. Buku lain itu. Buku apa itu kita kasih naik? Oh, bukan itu. Apa itu? Maksudnya mau jelaskannya atau bagaimana? Mau bertanya? Hah? Sudah dipelajari itu buku? Maksudnya? Oh kesini kita lihat. Oh mau kasih buku? Al-Kafi. Kenapa ini? Untuk apa ini? Hah? Supaya mau dijelaskan ini buku? Mau dikasih gak? Bagaimana ini? Ini Pak ilmu sorof ini. Belajar fikih ilmu sorof baru dipakai sebagai alat bantu. Bukan ilmu nahwu ini, Al-Kafi. Kukira nak kasih gak? Apa tadi dayat? Jangan jangan Maki tak lamuna saja langsung bilang ini fi'il mudhari. Jangan sofanya. Mau jawab apa sofanya? Belum pikir diajar tak? Bilang saja ini tak lamuna dia fi'il karena ada sofa. Tapi kalau ditanya itu fi'il mudhari apa namanya? Nah, sudah tak. Kalau mau lebih jelasnya lagi.